I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Oke, halo teman-teman, selamat siang. Saya ucapkan dari kota Cirebon, tepatnya saya sedang berada di spot dekat emplasmen stasiun Cirebon. Itu di belakang banyak rel ya. Ini memang jalur menikung masuk ke arah stasiun Cirebon dan kesananya itu ke arah Jakarta, teman-teman. Dan siang-siang ini sambil hunting, tadi sudah dapat kereta api Dharma Wangsa ya dari Pasar Senen tujuan akhir Surabaya Pasar Turi. Sebenarnya fokus video ini bukan mau hunting, tapi saya mau tunjukin ke kalian percabangan jalur Cirebon ke arah Kadipaten Majalengka. Nanti mungkin saya akan bagi ke part 2 karena mungkin bakal terlalu panjang ya. Penelusuran part pertama ini mungkin saya awali dari percabangan di emplasmen sini dulu sampai mungkin yang terdekat dengan rumah saya di sekitaran pabrik semen ya. Sekitaran pabrik semen, di situ ada pelang asetnya juga, jadi nanti kita telusuri juga. Itu sebenarnya letaknya di mana sih? Nah, ikutin terus videonya, dan masih ada juga jejak-jejaknya beberapa, itu berupa jembatan dan juga ada bekas relnya, teman-teman. Nggak jauh dari sini bekas relnya dan jembatannya, nanti kita lihat ya. Jalur kereta api rute Cirebon Kadipaten dibangun sekitar tahun 1901 oleh perusahaan kereta api Belanda, yaitu Semarang Cirebon Stoomtram atau disingkat SCS. Jalur kereta api ini dibangun guna melanjutkan ekspansi rute perjalanan kereta api yang dilakukan perusahaan tersebut dari Semarang hingga Cirebon, kemudian lanjut ke Kadipaten yang berada di wilayah Kabupaten Majalengka. Jalur kereta ini memiliki panjang 48,6 km. Selain untuk angkutan penumpang, jalur kereta ini digunakan juga untuk mengangkut hasil-hasil bumi yang berada di sekitar jalur tersebut, mulai dari tebu hingga batu alam. Sayangnya jalur ini harus ditutup pada tahun 1978 akibat kalah bersaing dengan moda transportasi berbasis jalan raya. Hingga saat ini sisa-sisa peninggalan jalur kereta tersebut sangat susah untuk ditelusuri akibat banyaknya bangunan-bangunan yang berdiri di bekas jalur tersebut. Namun tidak sepenuhnya menghilang kok. Masih ada bukti-bukti kuat berupa pelang aset milik PT KAI dan patok-patok kilometer yang masih banyak ditemukan di sepanjang jalurnya. Yuk kita mulai penelusurannya. Oke teman-teman, sekarang saya berdiri di dekat emplasmen stasiun Cirebon dan itu di depan sana adalah rel aktifnya ya teman-teman. Itu di ujung sebelah sana double track ke arah Jakarta, dan yang terdekat sini sebenarnya ini jalur langsir ya, jalur langsir untuk rangkaian. Biasanya Argo Cirebon suka dilangsir di jalur yang ini nih. Nah, percabangannya mulai dari stasiun Cirebon itu dari sana, dari stasiun Cirebon sana akan mengambil jalur ke sini teman-teman. Motong ini ya sebenarnya ya, motong tanah ini ya,
Dan di sana ada bangunan, itu adalah bangunan depo lokomotif Cirebon teman-teman. Di sana terlihat ada logo CC 201, sepertinya 201 berapa saya nggak tahu, tapi saya nggak boleh masuk ke sana ya karena itu area steril teman-teman. Dan ini adalah rel yang mengarah ke deponya, sudah jelas ya arahnya ke depo. Di situ juga ada beberapa gerbong terparkir di sana. Oke, sebenarnya jalurnya begini. Set dari sana nikung ke sini. Nanti akan motong jalur ini. Sebenarnya ini bukan bekas rel jalur ke Cirebon Kadipaten ya. Ini emang jalur yang dibuat mungkin baru atau mungkin udah lama, tapi sebenarnya kalau masih ada bekasnya itu jalurnya nanti ke sini. Set, motong sana, motong rumah sini ya. Motong rumah sini nanti akan ketemu menyusuri gang sempit yang berada di sebelah sana. Jadi motong rumah gini, kayaknya di situ ada bekasnya tuh. Set, nanti ke sana jalurnya gitu. Jadi bukan jalur yang ini ternyata. Bukan jalur yang langsir ini. Kalau langsir ini memang kesananya ini ya, kesananya itu memang Baduk atau Buntu gitu. Jadi jalurnya set nikung ke sini. Nanti kita akan coba ke sana ya untuk menemukan jejak gangnya gitu. Kurang lebih jalurnya itu berada di gang tersebut teman-teman. Gang tersebut itu memang jalurnya. Oke, biar cepat saya menyusuri jalur yang dari arah depo lokomotif Cirebon aja ya. Nanti saya akan kasih lihat ke kalian yang mana jejak jalurnya. Memang untuk penelusuran jalur Cirebon Kadipaten ini sudah benar-benar hilang teman-teman jalurnya. Asli susah banget sih gitu. Nih sebentar lagi mungkin. Nah yang di sebelah sini yang ada rumah ini ada rumah teman-teman. Nah ini sebenarnya bekas jalurnya nih. Jadi dari ujung sana motong ke tanah itu yang ada pohon itu, set ke sini, lalu ketemu di gang situ. Nah yang ada motor saya itu itu adalah bekas jalurnya teman-teman gitu. Jadi percabangannya di sini. Jadi ini emang udah ketutup rumah ya, udah ketutup banyak bangunan. Dan nah dari sini set terus ke sana nanti saya akan tunjukkan, dan saya akan mencoba mensusuri gang ini menggunakan motor. Kurang lebih ini jalur yang mengarah ke Kadipaten teman-teman. Cabangnya sebenarnya mulai dari stasiun Cirebon yang sebelah sana gitu. Nyabang, nikung tajam, melewati jalur ini. Gitu. Nanti di sana akan ketemu jalan raya dan relnya akan menyeberang persimpangan lampu merah yang sebelah sana. Nanti kita coba ke sana ya. Saya akan menyusuri jalan ini dulu, nanti kita ketemu lagi di sana. Baiklah teman-teman, sekarang saya sedang berada di lampu merah Jalan Wahidin, Kota Cirebon teman-teman. Nah, ini adalah jalur yang tadinya bercabang dari stasiun Cirebon, akan menyusuri ke jalur sini teman-teman. Bekasnya memang sudah hilang ya, tapi beberapa lekukan-lekukan bekas relnya tuh masih terlihat sih. Relnya memang sudah hilang di area sini, tapi ada beberapa di area sana di Jalan Pilang itu relnya masih ada. Dan jembatannya juga ini di balik bangunan ini nih, di balik warteg ini sebenarnya ada jembatan teman-teman, jembatan Pilang Sari. Oke, langsung aja ke sana yuk. Nah ini dia nih teman-teman, jembatan Pilang Sari yang merupakan bagian dari jalur kereta api Cirebon Kadipaten yang sudah tidak aktif. Pilarnya masih ada satu, ini pilarnya khas banget bangunan Belanda ya, dan terlihat ini rangka jembatannya yang menghubungkan ke sana itu beberapa udah ada yang lapuk dan rontok ya, termakan usia teman-teman. Tapi pinggirannya sini saya lihat ini masih kokoh sih. Sebenarnya aku jalan ke sana rada-rada ngeri juga sih gitu. Ini bangunan jembatannya, jembatan Pilang Sari namanya teman-teman. Terus ke sana nanti akan menyusuri jalan raya ini teman-teman, sesuai jalur jalan rayanya. Kalau dari sini itu relnya nanti berada di sebelah kanan ya. Kalau dari sini kanan jalan ini, terus ke sana nanti akan ketemu di jalur arteri Pantura Cirebon Bandung gitu, di Kedawung, tepatnya di Simpang Kedawung. Nanti kita akan ke sana juga. Ini bisa dilihat teman-teman ya, udah rapuh. Ini jalurnya sebenarnya ini nih, pola jalurnya nih gitu. Tapi relnya udah nggak ada ya, seperti yang teman-teman lihat gitu. Relnya udah nggak ada dan kondisinya seperti ini jembatannya. Pilarnya sih masih kokoh kelihatannya. Tuh. Agak ngeri teman-teman, ini agak tinggi juga sih sebenarnya tuh ke bawahnya. Jadi saya cukup di sini aja. Ini mohon maaf ya, ini saya alhamdulillah gini aja udah bisa mendokumentasikan ke kalian, udah saya bersyukur banget. Dibangun pada tahun 1901
dan ditutup pada tahun 1978. Kurang lebih sudah 44 tahun teman-teman jalur kereta api Cirebon Kadipaten nonaktif. Semoga sih bisa diaktifkan kembali ya. Tapi kalau melihat dari jalur yang mati gitu, itu jalurnya udah banyak keisi bangunan sih. Jadi mungkin agak susah untuk proses reaktivasinya gitu. Oke, lanjut yuk penelusurannya ke arah Jalan Pilangsari sana. Ada relnya teman-teman, masih ada gitu beberapa. Walaupun memang tidak full jalur ya. Oke, yuk kita langsung aja ke sana. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di Jalan Pilangsari. Tidak jauh letaknya dari tempat jembatan Pilangsari tadi ya. Ini namanya Jalan Raya Pilang teman-teman. Masih area kota Cirebon juga. Dan ini yang saya maksud teman-teman. Ini yang saya maksud. Ini bekas relnya nih. Bekas rel kereta dari jalur KA Cirebon Kadipaten. Nih, masih tertanam di sini, masih terkubur. Ini ukuran relnya berapa ya? Ini kalau nggak salah R25 ini tertanam di sini. Dan ini sebenarnya jalannya udah jadi jalan masuk ke area perumahan ya, Pilang Mas gitu. Nih jalur relnya nih. Lebar relnya kalau diperhatikan sih ini sama ya seperti rel kereta yang ada sekarang yang aktif. Ini relnya masih ada nih tertanam panjang ke sana sampai ke depan sana juga masih ada nih. Tuh. Jadi untuk jalurnya sendiri dari percabangan Cirebon tadi dan melewati jembatan Pilangsari itu terus ke sana mengikuti jalur sebelah sini teman-teman. Mengikuti jalur kendaraan ini ya sampai sana di Simpang Kedawung. Nah di Simpang Kedawung nanti relnya akan menyeberang dan posisinya berada di sebelah selatan Jalan Raya Arteri ya gitu. Nah nih relnya nih teman-teman, gokil, masih ada relnya. Ini artefak banget sih, ini peninggalan banget ini. Masih ada sampai ke depan sini. Banyak kios-kios ya memang di sebelah sininya. Dan relnya juga udah sebagian ketutup, udah nggak ada. Dan ini salah satunya teman-teman, salah satu peninggalannya, relnya masih ada. Gokil. Nih. Relnya masih ada. Gitu. Oke, kita lanjutkan penelusurannya lagi. Ini aku mau foto dulu, mungkin buat dijadiin thumbnail ya. Karena ini merupakan aset berharga sekali teman-teman. Gitu. Kita lanjut penelusurannya. Nanti kita ketemu di Simpang Kedawung. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di Jalan Arteri Pantura, Cirebon Jakarta dan Cirebon Bandung. Ini bisa kedua arah ya, nanti akan mencah di Palimanan. Yang awalnya saya berasal dari sana, nanti jalur kereta yang dari sana itu akan tembus ke sini teman-teman. Nyebrang jalan ya memang. Jadi datangnya dari arah sana tuh, saya tadi dari arah Jalan Pilang baru ke sini. Nah, posisi jalur keretanya itu berada di sebelah sini tadinya gitu. Jadi nyebrang jalan terus sampai ke Kadipaten sana, posisinya akan berada di sebelah selatan jalan terus. Jadi untuk sebagai informasi, arah mata angin di layar ini itu kiri layar adalah arah mata angin selatan dan kanan layar adalah arah mata angin utara. Jadi posisi rel keretanya berada di sebelah sini, sebelah selatan gitu. Terus nanti sampai ke arah Kadipaten. Nah, mendekati stasiun Kadipaten nanti rel keretanya itu akan nyebrang jalan lagi. Jadi posisinya berada di sebelah utara gitu. Jadi jalurnya nanti berada di sini terus ya. Nah, untuk stasiun-stasiunnya sendiri itu XX stasiunnya di mana aja, Mas? Saya sendiri kurang hafal XX stasiunnya, bangunannya di mana aja, dan mungkin sekarang udah jadi pertokoannya karena di sepanjang jalur ini itu sampai Palimanan udah banyak banget bangunan teman-teman. Banyak banget bangunan dan juga udah hilang, jejaknya hilang sama sekali. Mungkin kalau patok rel kereta atau patok kilometer jalur kereta mungkin masih ada beberapa, cuman itu udah samar-samar sih gitu. Jadi memang penelusuran jalur Cirebon Kadipaten ini susah banget sih. Hanya satu di sana aja di daerah Pilang gitu yang masih ada jejaknya ya, masih ada jejak relnya ke depan sana. Oke, ke arah sana nanti saya akan telusuri lagi sampai sana ke arah Kadipaten ya. Ini masih jauh sebenarnya dari Kadipaten, masih 1 jam lagi perjalanan gitu. Jadi kita telusuri pelan-pelan aja. Oke, sekarang sudah berpindah lagi semakin ke barat. Ini saya berada di wilayah Jamblang teman-teman. Ini sentranya nasi Jamblang berada di daerah sini teman-teman. Jadi nama Jamblang itu sebenarnya nama desa gitu. Tuh
warungnya tuh, warung nasi jamblang Wagendut. Banyak juga dan jadi banyak selera orang juga di sini nih. Depan sana tuh. Nah, tadi saya sempat lewat di jajaran ini. Saya curiga ada beberapa, salah satu dari bangunan tersebut itu merupakan stasiun Jamblang, teman-teman. Stasiun Jamblang untuk jalur kereta api Cirebon Kadipaten. Dan bisa teman-teman lihat di sini ada pelang aset kereta api. Ini menandakan bahwa tanah ini yang dipasang pelang ini merupakan tanah milik PT Kereta Api Indonesia. Ini pelangnya. Jadi ini merupakan bukti ya bahwa di sini dulu memang ada jalur kereta Cirebon Kadipaten gitu. Dan memang deretan bangunan ini ke sana itu memang saya curigai salah satunya ada itu stasiun Jamblang, teman-teman. Saya nggak tahu bangunannya yang mana, tapi yang pasti itu stasiun Jamblang. Setahu saya memang sudah jadi bengkel otomotif ya, entah itu bengkel ban atau bengkel, ya pokoknya bengkel-bengkel otomotif lah, motor atau mobil, saya lupa tadi, saya nggak merhatiin gitu. Deretan ini pokoknya nih stasiunnya, dan ini pelangnya teman-teman tuh. Sebenarnya ke depan sana, ke barat lagi itu masih ada pelang aset lagi, itu kalau nggak salah deket pabrik ya. Memang di jalur-jalur ini tuh sudah banyak bangunan yang berdiri, teman-teman, banyak objek vital yang berdiri di bangunan jalur Cirebon Kadipaten ini gitu. Jadi memang sayang banget ya untuk reaktivasi, mungkin sepertinya susah ya, susah banget gitu. Memang kesana laginya memang udah ada bangunan lagi sih gitu. Oke, kita lanjutkan penelusuran. Ini satu saya nemu ada pelang aset milik PT Kereta Api Indonesia. Jadi ini merupakan bukti bahwa tanah ini milik PT Kereta Api Indonesia dan dulu merupakan jalur Cirebon Kadipaten yang merupakan aset dari perusahaan gitu. Nah, bergeser dari pelang aset tadi, saya menemukan sungai besar, teman-teman. Nah, ini sungai besar nggak mungkin nih kalau misalkan nggak ada bekas jembatannya, entah itu pilar atau rangka kayak gini ya. Kalau ini sepertinya bukan rangka jembatan sih, ini rangka untuk aliran pipa ya gitu. Dan ini jalan rayanya, teman-teman. Nah, saya curiganya ada pilar nih, entah di mana nih. Sebelah sana nggak ada, apa jangan-jangan di bawah sini nih, di bawah jembatan ini. Kalau benar di bawah jembatan ini, berarti jembatan ini dulunya adalah jalur KA-nya, teman-teman. Jembatan yang ini nih ya gitu. Oke, ini ada tangga ke bawah, aku mau susur ke bawah ya. Baiklah. Oh, jangan-jangan ini teman-teman, jangan-jangan ini dulu nih pilarnya nih. Baiklah, ini aku sampai di bawah menemukan sebuah bangunan seperti pilar jembatan. Jangan-jangan ini satu lagi di sana gitu. Nah, kalau memang ini tadinya adalah pilar bekas jembatan kereta api, ini berarti relnya tadinya di atas sini, teman-teman. Jalan raya ini dulunya adalah relnya, begitu. Mantep juga ya, sekarang jadi jalan raya ya. Dan pilarnya sekarang udah rontok ya, udah dibongkar. Mungkin dibongkarnya karena untuk membangun jembatan ini. Kelihatan mungkin dari warna betonnya ya. Kalau itu warna betonnya udah agak kusam, kalau ini masih agak putih. Ini kayaknya jembatan baru sih. Memang konstruksinya udah lama. Ini dua-dua jembatan ini nih, kanan kiri ini udah lama banget. Berarti ini udah lama dibongkarnya gitu. Oke, kita coba ke sana ya. Ini kali, teman-teman, kali besar, sungai besar. Kalau misalkan dinamain ini, aku nggak tahu namanya ya, kali apa gitu. Tapi kalau orang-orang sini nyebutnya Kali Jamblang, teman-teman. Orang-orang sini nyebutnya Kali Jamblang, dan sungainya ini cukup deras, cukup besar, dan pasti ini jembatan ya gitu, pilarnya gitu. Oke, kita lihat ke sana yuk, cek kondisinya gimana. Nggak terlalu deras sih ini, mumpung belum terlalu deras airnya. Oke, ini konstruksinya gaya-gaya Belanda banget sih. Ada batu-batuan gini, terus batunya gini. Konstruksinya dari batu sih, sama-sama batu gitu. Sama di sana, teman-teman, satunya lagi. Tapi kalau nyebrang sini ya, teman-teman lihat sendiri ya. Ini arus sungainya lumayan deras dan kayaknya ini nggak tahu seberapa dalam. Jadi aku nggak berani, cukup di sini aja gitu mantaunya. Mantep sih. Kalau memang bener ini pilarnya tadinya ini di atas sini nih, relnya gitu. Ada di atas ini tadinya. Oke. Mantep sih ini. Nggak mungkin ya sungai sebesar ini tidak ada jembatan KA gitu. Pasti ada sih, karena kan ini jalurnya ke arah sana, teman-teman, ke arah barat Kadipaten. Kemungkinan ini pilar jembatannya, atau enggak itu nih bata-bata ini nih,
antara dua ini. Pokoknya mungkin panjang gini ya, memanjang gini dari sana sampai ke sana gitu. Dan di sana juga ada lagi gitu. Oke, mantap sih ini. Jos. Oke, kita lanjut. Di Kelangenan saya ingatku masih ada patok KA-nya tuh, patok kilometer. Oke, kita langsung ke sana yuk. Ini sebelum tiba di Kelangenan, saya menemukan kayak semacam bangunan tua gitu ya, kayak bangunan zaman Belanda. Ini di depan sini dan juga di sini nih, di balik semak-semak ini ya, semak-semak pohon ini, bangunannya tuh itu. Nah, kalau memang ini adalah bangunan stasiun atau halte, saya curiganya ini adalah stasiun atau halte Jamblang Pasar. Ini kayak gudang sih, gerbang depannya ini kayak gudang gitu. Dan ini bangunannya kelihatannya sih kayak apa ya, kayak bukan stasiun, tapi halaman depannya sih kelihatan kayak stasiun sih. Dan ini jangan-jangan di sini emplasmen ya tadinya gitu di belakang sini nih. Oke teman-teman, sekarang saya sudah tiba, bergeser lagi sedikit dari Jamblang. Sekarang saya berada di kawasan Kelangenan dan saya menemukan patok kereta api teman-teman. Ini patok kereta api kilometer 15+200 tepat di lokasi ini. Terdekat dari sini sebenarnya ada stasiun Kelangenan teman-teman. Cuman saya nggak tahu bangunannya yang mana. Soalnya udah banyak ketutup banget ya, udah ketutup banyak sekali bangunan dan juga semak-semak ini. Dan mungkin jalurnya juga ini bersinggungan dengan jalan raya sini juga gitu. Jadi udah kependem lah jalurnya. Dan sebenarnya di stasiun Kelangenan nanti itu ada percabangan ke selatan yang mengarah ke Gunung Giwur, yang mana dulunya itu digunakan untuk angkutan kereta batu alam ya, pengangkut batu alam dari Gunung Giwur sana. Nah ini aset berharga ini. Oke lanjut, semakin ke barat nanti kita akan menemukan mungkin patok seperti ini lagi, atau mungkin pelang aset ya gitu. Oke, di perjalanan dari Kelangenan tadi ini saya sampai di wilayah Palimanan teman-teman. Di depan sana itu adalah persimpangan Palimanan ke arah kiri layar itu ke arah Jakarta. Ini saya sudah mengambil jalur yang lurus ke sana ke arah Bandung sampai Kadipaten teman-teman. Oke, ini aku menemukan aset lagi nih. PT KAI ini sebenarnya udah diukir tulisan PT KAI. Terus ini kalau nggak salah ini BPN. BPN itu apa ya? Yang lebih tahu silahkan komen di bawah ya. Ini ada logo PT KAI-nya nih. Sebenarnya ini logo lama ini. Logo panah nih kelihatan banget. Oranye, biru gitu, logo panah. Ini logo yang kemarin ya, sebelum logo KAI yang sekarang gitu. Ini patoknya masih ada nih. Ini saya berdiri di depan rumah makan Padang. Tepatnya di depan rumah makan Padang ya ini lokasi patoknya. Tapi ini tidak menandakan ini di kilometer berapa gitu. Tidak ada keterangan kilometernya. Cuman ini memang sebagai penanda aja mungkin ya, bahwa ini tuh tanah PT KAI juga gitu. Pelangnya dijadikan patok gitu, gokil sih. Tidak ada keterangan kilometernya ya. Mungkin kalau misalkan di jarak dari tadi di kilometer 15+200, mungkin ini sudah 1 kilometer ke depannya gitu. Oke, masih terus ke sana ya. Aku masih terus ke sana. Mungkin kita akhiri part satunya sampai di pabrik semen aja kali ya. Tidak jauh dari tempat saya tadi, ini saya juga menemukan patok lagi. Bener ya, sama kayak patok tadi, hanya tadi untuk keterangan ininya udah burik ya, udah terkikis PT KAI BPN di sini tulisannya. Patoknya tidak menunjukkan kilometer, tapi di depannya di dekat jalan raya ini menunjukkan kilometer ya teman-teman. Nih, patok lagi, patok kereta api. Kilometer 16+900. Ini berarti dari stasiun Cirebon nyampe sini itu udah 16 kilo teman-teman. Jarak dari Palimanan ke kota Cirebon mungkin bisa didefinisikan melalui patok kereta api ini ya, 16 kilo gitu. Jauh memang teman-teman, karena ini sudah keluar dari kota Cirebon, dari kota Madia ya. Ini sudah wilayah Kabupaten Cirebon gitu. Nah, di depan sananya lagi itu ada percabangan teman-teman, percabangan jalur lagi yang mengarah ke pabrik gula Gempol gitu. Jadi ini jalurnya di sebelah sini, saya curigai jalurnya sebelah sini nih. Terus nanti ke sana ada percabangan lagi
yang ke arah kanan itu ke arah Kadipaten. Nah, ada percabangan ke kiri itu mengarah ke pabrik gula Gempol. Nah, ini saya sudah tiba di lokasi percabangannya. Kemungkinan di sini teman-teman, titik percabangan yang mengarah ke Kadipaten dan yang ke arah pabrik gula Gempol. Nah, pabrik gula Gempol itu arahnya ke sana teman-teman. Yang mobil masuk itu ya ke arah sana terus. Nah, yang dari sana terus mengikuti jalur arteri ini adalah yang mengarah ke arah Kadipaten. Nah, sebenarnya tidak jauh dari sini itu ada stasiun Palimanan ke sebelah sananya teman-teman. Ke sebelah sananya ada stasiun Palimanan dan kabarnya stasiun tersebut sekarang sudah beralih fungsi menjadi kantor polisi wilayah Palimanan. Kabarnya sih gitu. Saya nggak bisa merekam stasiunnya atau bekas bangunannya karena memang itu sudah menjadi objek vital ya. Nggak bisa teman-teman, mohon maaf, nanti mungkin kita akan melewatinya aja sekilas ya. Nah, ini teman-teman yang saya maksud, tanah milik PT KAI Persero. Ini memang jalurnya sebelah sini nih, atau mungkin di seberang sana ya. Dan di sana tuh ada jembatan, ini kayaknya ketutup oleh papan seng gitu. Sebenarnya di sana ada jembatan tuh, jembatan kecil. Jembatan apa ya? Aku lupa namanya. Pokoknya jalurnya masih di sisi selatan jalur utama ini, teman-teman. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, di sini tuh dekat pabrik semen itu ada jembatan Kak Arno di depan sana teman-teman, jembatannya. Nah, ini jalurnya sebenarnya. Oke, kita coba turun untuk lihat jembatannya. Nah, tuh depan sana, ini dia jembatannya. Nah, masih ada pilarnya ya, masih ada pilarnya ternyata. Ini ya jembatan apa ini namanya, jembatan kecil sih, kalinya juga asat nggak ada airnya. Ini banyak semak-semak teman-teman, ngeri ada hewan-hewan melata gitu ya takutnya. Dan ini juga banyak ditumbuhi semak. Ini jalur keretanya gitu. Tidak ada relnya ya, seperti teman-teman lihat pilarnya masih ada tuh. Ada 2 pilar sih sebenarnya tuh, di ujung sana juga ada, dan kesananya udah banyak semak-semak teman-teman. Udah ya kondisinya udah menyedihkan lah. Tapi jalurnya dari sana terus ke sini gitu. Nah, kalau nggak salah di dekat pabrik semen ini ada 3 jembatan kalau nggak salah. Kecil-kecil semua kayak gini sih, nggak terlalu panjang kayak yang tadi di Jamblang ya. Dan ini pelangnya nih. Dan ini sebenarnya yang pagar tertutup ini itu dalamnya adalah pabrik semen teman-teman. Pengiriman semen dari stasiun Arjawinangun, dari mana pabriknya? Dari sini. Gitu, dari sini tuh ada truk keluar juga tuh mungkin. Oh, ini bukan ngangkut semen nih ya. Nah, suplai semen untuk pengiriman semen dari stasiun Arjawinangun itu pabriknya di sini teman-teman, di sebelah kiri layar ini. Jadi pengiriman semen melalui kereta api itu dari sini, lalu dikirim menggunakan truk ke Pool Semen Arjawinangun. Nah, dari Arjawinangun itu semennya dikirim ke beberapa daerah. Rutenya ada yang ke Purwokerto, ada yang ke Berumbung, ada yang ke Semarang, ada yang ke Solo, terus ada yang ke Brambanan juga gitu. Ada kereta api Arja Purwo Service seperti yang kita tahu ya, Arja Purwo Service, lalu ada Bramarja. Nah, itu semennya berasalnya dari pabrik ini gitu, dikirim ke Pool stasiun Arjawinangun, lalu dikirim melalui kereta api Arja Purwo atau Bramarja gitu. Baiklah teman-teman, sepertinya videonya sudah terlalu panjang ya. Kalau gitu saya jeda sampai di sini dulu ya penelusurannya. Untuk penelusuran hingga tuntas sampai Kadipaten saya akan hadirkan di video part kedua. Makanya kalau nggak mau ketinggalan video part 2-nya, subscribe dulu channel saya agar tak ketinggalan. Jangan lupa tinggalkan like dan komen di video ini, serta share ke teman-teman, keluarga, dan kerabat yang lain. Mohon maaf apabila ada jejak atau penelusuran yang luput dari pengamatan saya dalam video ini. Selamat siang saya ucapkan dari kawasan Palimanan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Ciao, dadah.